Kita antarkan makna yang sebenarnya. Zat itu yang bernama Allah tuh. Sedangkan sifat itu yang bernama Muhammad. Jadi tajalinya daripada Allah itu yang disebut namanya Muhammad. Maka apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Hei Muhammad, katakan bahwa aku tuh Ahad Esa. Jangan terpandang olehmu ada yang lain selain daripada aku. Kalau terpandang oleh Muhammad ada yang lain selain daripada diriku dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, berarti kamu belum mampu mengesahkan aku dalam segala yang wujud itu. Itu maksudnya. Jadi kita itu diminta oleh Allah, jangan kita ini terpandang ada wujud yang lain selain daripada Allah. Pahamilah di dalam hati kita ini, segala yang wujud, segala yang ada dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itulah nyatanya akan rupa wajah Allah itu. Nah, kalau diperhaluskan maknanya, ya, zat ini yang disebut namanya yang batin. Sedangkan sifat ini disebut namanya yang zahir. Jadi zahirnya bermacam-macam wujudnya. Namun hakikat diri yang zahir itu satu juga, itu yang batin tadi itu. Apakah batin dengan zahir, zahir dengan batin itu berpisah Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak berpisah, Ustaz mau tanya sama Daniel. Yang batin itu kalau tidak berpisah dia dengan zahir, lalu di mana letaknya yang batin itu? Daniel? Pada yang zahir. Bagaimana untuk mengenal yang batin itu ada di dalam yang zahir itu? Hah? Bagaimana caranya? Bagaimana cara memandang yang batin itu ada dalam zahir? Bagaimana cara memandang yang batin itu ada dalam zahir itu? Contohnya? Bentuk rupa yang zahir ini, bentuk rupa yang batin. Kenapa Daniel bisa mengatakan bahwa bentuk rupa yang zahir ini adalah bentuk rupa yang batin? Karena yang batin itu telah zahir. Zahirnya dalam bentuk apa? Bentuk alam. Bahwa alam itu adalah bentuk yang batin. Kalau alam itu bentuk yang batin, maka sesungguhnya alam itu alam yang batin. Contoh yang lebih mudah dipahami dan dimengerti. Coba Bapak, bahwa memandang yang batin itu di dalam yang zahir. Bagaimana contoh konkretnya? Kalau tadi bahasanya umum agak payah Bapak Ibu memahaminya. Bahwa yang batin itu ada di dalam yang zahir. Nah, contohnya tubuh dengan ruh. Bahwa yang batin itu ada di dalam yang zahir. Contohnya bergeraknya tubuh akan ada ruh. Berarti ruh itu berada pada tubuh itu. Itu cara memandangnya. Kalau memahaminya, ya, untuk melihat yang batin, buka yang zahir itu. Kalau ada buka yang zahir, maka nampak yang batin itu. Nah, contohnya, ya, buah mangga, ya, bahwa isi itu ada di dalam kulit. Isi ada di dalam kulit. Untuk melihat isi, buka kulit. Ketika kita telah buka kulit, maka nampak nampak isinya. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Setelah makan isinya, maka dapat rasa. Untuk mendapatkan nikmat, untuk mendapatkan nikmat, rasakanlah. Ya, rasa itu pada lisan kita. Disitulah kita bisa mendapatkan nikmat. Berarti nikmat itu adanya di mana? Nikmat itu ada pada rasa. Rasa itu pada apa? Pada isi. Isi itu di dalam kulit itu.
Kemana arah makna yang sebenarnya ini? Nah, lihat. Arah yang sebenarnya tadi, yang kulit inilah yang disebut nama dengan syariat. Itu maksudnya tuh. Isi itu disebut namanya tarikat. Rasa itu disebut namanya hakikat. Nikmat itu disebut ma'rifat itu. Maka pandangan kita ya mesti sampai kepada pandangan yang ahad itu. Kalau ibarat buah, mesti sampai dia kepada nikmat itu. Kalau ibarat ilmu, mesti sampai dia kepada ma'rifat. Makanya ilmu ma'rifat itu ilmu yang tertinggi. Tidak ada lagi ilmu yang tertinggi selain ma'rifat itu. Jadi ilmu ma'rifat itu bukan kata-kata ma'rifat. Ya, bukan katanya ma'rifat. Ma'rifat itu letaknya pada hati. Hati yang telah bersinar. Hati yang telah tembus. Hati yang telah mampu memandang Allah, bahwa Allah lah segala yang ada, dan segala yang ada itulah wujud nyatanya rupakan diri Allah itu. Ya. Sehingga tidak lagi terpandang yang lain selain daripada Allah. Mana mungkin ada yang lain selain Allah. Maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan dibanding-bandingkan Allah dengan yang tidak pernah ada. Karena yang lain nggak pernah ada, Allah saja yang ada. Kalau Allah yang ada, yang lain tidak pernah ada, itu artinya tidak ada pembanding bagi diri Allah itu. Itulah maknanya laisa kamitslihi syai'un itu. Jangan diserupakan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Mungkinkah Bapak Ibu bisa menyerupakan Allah dengan yang tidak pernah ada? Enggak. Nah, kalau Allah cuma yang ada, yang tunggal itu maksudnya. Jadi sudah nyata Allah itu, sudah ahad Allah itu sudah jelas. Nah, kalau sudah nyata Allah itu sudah ahad, sudah tunggal Bapak Ibu. Disitulah Nabi pesan kala lisanahu itu. Ini penguncinya. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah? Allah itu betul-betul ahad. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada yang wujud selain daripada dirinya. Dia yang awal, akhir, zahir dan batin. Kala lisanahu. Keluh lidah. Apa maksudnya itu, Daniel? Apa? Tidak dapat lagi mengatakan Allah. Apa maksud tidak dapat lagi mengatakan Allah itu? Oh, memang dia semata-mata. Yang memandang dia, yang dipandang juga dia. Ya, itu dia. Nggak ada lagi, memang dia semuanya itu Bapak Ibu. Sudah jelas itu Bapak Ibu memandangnya itu. Nah, ini yang diajarkan oleh orang-orang arifin tadi. Yang disampaikan oleh Abu Mansur Al-Halat. Yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Ya, oleh Ibnu Arabi. Bahkan diuraikan lagi, dirincikan lagi pemahamannya. Supaya terpandang Allah di atas segala-galanya. Maka jalannya itu ada berapa Pak Haji? Supaya terpandang Allah saja lagi. Di samping paham wahdatul wujud. Paham hulul dan itihad manunggalikul Gusti. Di samping untuk mampu memandang Allah di atas segala-galanya, nggak ada yang lain selain hanya Allah. Maka untuk mengenalnya itu ada beberapa jalan. Untuk memandang Tuhan, untuk melihat Tuhan, Allah saja yang ada. Maka jalannya itu yang pertama mengenali asal usul diri. Ya. Mengenal asal usul diri. Tujuan kita mengenal asal usul diri itu supaya Allah saja yang terpandang. Itu maksudnya tuh. Apa bedanya dengan hulul? Apa bedanya dengan itihad? Apa bedanya dengan wahdatul wujud? Sama. Cuma cara penyampaiannya itu saja Bapak Ibu yang berbeda. Hakikat maksud sebenarnya apa yang dikaji, apa yang disampaikan itu supaya terpandang Allah. Karena inilah satu kata yang diharapkan Allah kepada kita. Jangan sampai terpandang yang lain selain daripada aku. Nah, itu maksudnya mengenali asal usul diri. Yang kedua, matikan diri. Apa tujuan matikan diri, Daniel? Tujuan mematikan diri apa? Yang jelas-jelas ngomongnya. Tadi udah jelas-jelas ngomongnya, jangan dikaburkan. Nanti payah Ibu Liah pulang nanti itu. Apa tujuan mematikan diri? Bantu Epa, bantu Rahmi,
Bantu Dewi, ada Dewi? Bu Wi lah kalau tidak ada Dewi. Bantu Bu Wi. Apa tujuan mematikan diri Bu Wi? Supaya apa? Supaya tidak ada yang lain selain Allah. Dipertegas Rani. Apa tujuan Rani mematikan diri? Supaya nampak Pak Jeb. Bantu lagi Erna. Paning aku Bantu lagi Bu Susi. Tujuan Bu Susi mematikan diri. Menghilangkan keakuan sama aku. Apalagi Bu Lia. Hanya Allah yang hidup. Apalagi itu Gina, maksudnya pertajam kalamnya. Hanya Allah yang ada. Ibu Lina, pertajam kalamnya. Ustaz minta semuanya. Pak Abdul, tujuan mematikan diri. Hanya Allah saja yang wujud. Hanya Allah saja yang wujud. Pertegas lagi. Siapa namanya ini? Hah? Pak Azwar, apa tujuan mematikan diri? Sama dengan Bu Lia tuh. Nggak boleh ambil Bu Lia tuh. Pak Yos, bantu. Supaya paham dan sadar bahwasanya Allah saja yang hidup. Sama juga tuh. Pak, halo Pak Ganteng. Jauh pandang lu. Bantu Pak Ip. Kenapa Pak Ip mematikan diri? Apa tujuannya? Karena Allah aja. Bapak? hanya Allah yang hidup. Pak Andre? Pak Rifai? Jangan disandingkan mematikan diri itu, jangan kita menyandingkan diri kita dengan Allah. Itu tujuan mematikan diri. Ya. Pak Ji, janganlah jo. Mengatakan bahwa diri kita tidak ada yang ada, hanya Allah. Pak An? Hanya Allah yang ada, Ustaz. Halo Pak Ganteng. Nih. Pak? Pak Pesal. Terpanah aku. Pak Pesal. Tujuan mematikan diri itu hanya untuk mematikan diri, hanya diri Allah saja yang ada. Pak Endra. Menyatakan hanya Allah yang hidup. Halo Pak ini ya. Ya Pak Ganteng ya. Hanya Allah ya. Pak Naim terakhir. Penutup. Semata-mata Allah yang ada. Lihat kan banyak bahasanya kan? Tapi bahasa yang Ustaz minta dari semua bahasa yang Ustaz utarakan tadi, tujuan kita mematikan diri supaya yang terlihat itu hanya Allah. Tujuan kita mengenali asal-usul diri supaya yang terlihat itu hanya Allah. Ini yang dihantarkan dengan paham hulul, ittihad, wahdatul wujud itu. Supaya yang terlihat itu hanya Allah saja. Cuma untuk mengutarakan isi dalam ini dengan bahasa kata-kata sulit Bapak Ibu. Makanya ma yakhruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Kemudian yang ketiga. Ya. Dengan cara memfanakan diri. Apa tujuannya memfanakan diri di dalam diri? Supaya yang terlihat hanya Allah. Dengan keempat, mengenali apa tujuan kita mengenali sifat wujud sama basar kalam ilmu kuda irada dan hayat itu? Supaya yang terpandang itu hanya Allah saja. Kemudian yang terakhir, nur. Apa tujuan kita mengenali awal mula terciptanya sesuatu itu adalah nur? Untuk memandang Allah saja itu. Ini bahasanya Bapak Ibu. Jadi bagi orang-orang yang masih zulumat, orang-orang yang hatinya masih terhijab, belum mengenal akan wujud kezahiran Allah itu. Di sinilah dia selalu mengkafirkan, mensirik-sirikan itu, menyesat-nyesatkan. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Karena kedangkalan ilmu, kurangnya pemahaman tentang pengenalan diri kepada Allah, sehingga orang dihakimi. Sampai-sampai apa kata Syekh Junaid?
ya, terhadap pemerintahan yang melakukan hukuman pancung terhadap Abu Mansur Al-Halaj. Apa kata Syekh Junaid? Sekiranya aku hidup di masa Abu Mansur Al-Halaj, maka aku sendiri yang akan melarang jangan sampai pemerintahan itu melakukan hukuman terhadap Abu Mansur Al-Halaj itu. Ya. Kenapa beliau melarang? Karena beliau paham maksud yang sebenarnya apa yang diutarakan oleh Abu Mansur Al-Halaj dengan halal, dengan hulul, ittihad, wahdatul wujud, dan manunggaling qaul gusti itu. Jadi apa yang mereka sampaikan itu untuk menghantarkan pemahaman hanya Allah sajalah yang mesti dipandang, jangan sampai ada yang lain selain pada Tuhan itu. Cuma orang-orang yang tidak mengerti, cepat kali, pagi kali lah menuduh-nuduh orang itu. Disinilah Rasul arif dan bijaksana dalam mengungkapkan rahasia setiap ilmu ini. Apa kata Rasul kepada kita? Man kasura ilmuhu qala inkaru. Barang siapa yang banyak ilmunya, dalam wawasannya, ya, dia telah mendapatkan ilmu laduni, dia telah mendapatkan ilmu hikmah, sedikit kemungkinan untuk dia membantah. Bahkan tidak pernah sama sekali dia akan membantah. Apalagi mensesat-sesatkan, apalagi mengkafir-kafirkan. Kalau dia telah mendapatkan ilmu hikmah, ilmu laduni, wawasannya dalam, ilmunya luas, maka tidak ada bagi dirinya untuk menyesat-nyesatkan orang itu. Tapi sebaliknya apa kata Rasul? Man qala ilmuhu kasurat tiraduhu. Siapa yang ilmunya sedikit, ilmunya seperti katak dalam tempurung, dia belum mendapatkan ilmu hikmah, dia belum mendapatkan ilmu laduni, maka dialah orang yang paling banyak menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan, yang tidak sesuai dengan akal fikirnya. Disinilah kebanyakan manusia ini keliru dan salah. Asal berbeda pendapat dengan dirinya, pasti orang yang berbeda pendapat dengan dirinya dikatakannya sesat dan kafir tuh. Selalu tuh dalam debat-debat pun gitu tuh. Asal tidak cocok dengan pemikirannya, tidak sesuai dengan pahamnya, pasti orang yang berbeda dengan dirinya dibilangnya sesat dan kafir itu. Padahal dia mengkafirkan orang itu karena kedangkalan wawasan ilmunya. Makanya muncullah namanya ya Muhammad Rashid Ridho. Apa kata beliau? Ta'anni wa la ta'jal bilaumika sahiban la'allalahu uzran wa anta talub. Jangan kamu sekali-kali cepat sekali kamu mau nuduh orang kafir, sesat dan neraka. Padahal orang yang kamu tuduh sesat, kafir, neraka itu dia punya dasar, dia punya dalil terhadap tuduhan kamu kepada dirinya. Itu mesti memahami. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu, bertanya kita kepada dirinya. Jangan kita membaca di luar. Masuk kita ke dalam dirinya itu. Apa maksud yang sebenarnya? Ya. Ini dengan membaca buku saja, oh ini sesat nih. Dengan melihat video saja, oh ini sesat nih dah. Akhirnya apa? Dengan kata-kata dia memfatwakan sesat, maka Abu Mansur Al-Halaj tadi dihukum bunuh kena fatwanya tadi itu. Padahal dia dangkal pemahamannya. Begitulah Siti Jenar juga begitu. Ya. Karena yang dibunuhnya, yang dimatikannya tubuh, padahal diriku ini bukan tubuh. Aku ini bukan tubuh. Kalau aku bukan tubuh, maka aku hidup. Bagaimana awalnya, begitu akhirnya. Karena aku itu bukan tubuh, akan tetapi aku itu adalah ruh. Ruh itu tiada lain adalah dia itu. Itu rahasianya. Saking tingginya ilmu Siti Jenar, ya, Ibnu Arabi, Abu Mansur Al-Halaj dan Abu Yazid Al-Bustami, saking tingginya tidak tercapai, terjangkau oleh orang-orang syariat. Dia hanya mampu memandang yang zahir saja, mampu memandang yang wujud saja. Saking tingginya,
Sampailah mereka mengatakan sesat dan kafir di situ. Padahal Nabi mengatakan apa? Ya. Siapa yang menuduh seseorang itu adalah sesat, kafir, itu adalah suatu kefasikan, kata Rasulullah. Apalagi sempat membunuhnya. Itu udah zolim kali itu, Bapak Ibu. Jadi jangan dengan kedangkalan wawasan kita memahami rahasia-rahasia Allah itu sehingga kita berfatwa mereka sesat dan kafir dan neraka. Ya. Padahal amal mereka sendiri belum tentu diterima. Ya. Diri mereka sendiri mereka tak mampu menjaminnya. Tapi mereka mampu mensesatkan orang, mengkafirkan seseorang, dia aja yang selamat. Nah, itu yang berbahaya itu. Ya, merasa dirinya benar. Nah, itulah sifat munafik itu. Nah, jadi sifat munafik itu salah satunya merasa dirinya yang paling benar. Kenapa merasa diri yang paling benar? Ketika ilmunya sudah tinggi menurut dia, kalamnya menjadi fatwa, kalamnya menjadi hujah, ilmunya menjadi rujukan. Itulah yang membuat hijab batu penaruang bagi dirinya. Di mana letaknya hijab dan batu penaruang bagi dirinya ketika ilmunya dah tinggi, ilmu menjadi sandaran dalil, ilmunya di sanadnya, ilmunya menjadi hujahnya. Ketika itu dia sudah mengaku menjadi hakim Tuhan, sudah mengaku menjadi jaksa Tuhan, sudah mengaku menjadi wasit Tuhan. Apa sebabnya dia telah mengaku jadi jaksa Tuhan, hakim Tuhan, jaksa Tuhan? Karena ilmunya sudah menjadi rujukan. Ya, ilmunya sudah bisa difatwakan, ilmunya sudah bersanad katanya. Disitulah dia merasa menjadi hakim Tuhan, jaksa Tuhan dan wasit Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan ilmunya, kafir, sesat dan neraka itu. Padahal orang yang dikafirkannya itu adalah orang yang bermahabbah kepada Allah. Orang yang disesatkannya itu adalah orang yang tidak berjarak dengan Allah. Orang yang kafirkannya itu orang yang hatinya benar-benar sudah berkekalan dengan Tuhannya. Inilah berbahaya itu. Inilah pesannya Allah kepada kita. Kalau kita mengaku ilmu kita dalam, menjadi jaksa Tuhan, hakim Tuhan, apa kata Tuhan? Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya itu akan aku tanya. Siapa yang datang kepada aku dengan amal ibadahnya akan aku hisab. Dan siapa yang datang kepada aku dengan ma'rifatnya, juga ma'rifatnya akan aku tanya. Benar tak dia mengenal aku? Atau sebatas ucapan kata-kata saja? Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, tidak aku tanya dia, tidak aku hisab dia, itu adalah hak dan urusan aku. Karena akulah yang lebih tahu, kata Tuhan. Jadi jangan kita terhijab dengan ilmu kita. Jangan kita bertuhan dengan ilmu kita. Ya. Karena Allah senantiasa selalu menurunkan rahmat karunia-Nya kepada orang-orang yang Dia pilih, Bapak Ibu. Ya. Jadi ilmu yang diberikan Allah itu hanya sebatas yang diberitahu. Lebih banyak lagi ilmu yang belum diberitahu oleh Allah kepada dirinya. Oleh karena itu, jangan kita merasa lebih dari yang lain. Jangan kita merasa paham. Lebih benar kita daripada yang lain. Ini mesti pahami. Jadi jangan kita merasa tinggi dan merasa lebih itu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah itu. Idza fatahalaka wijhatan fala tuballi ma'aka in qala amaluk. Apabila Allah sudah mengetuk hatimu dengan ma'rifat, Allah dah bukakan rahasia hatimu tentang Allah, tentang dirinya, maka tidak mengapa kalau amal-amal sunatmu itu masih sedikit. Tidak mengapa itu. Apabila Allah telah membukakan hatimu dengan rahasia-rahasia dirinya itu. Tidak mengapa kalau amal kita masih kurang, masih sedikit. Sebab apa? Ketika Allah membukakan rahasia dirinya kepada diri kita, Bapak Ibu, itu sangat bernilai daripada ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Allah.
Kalau yang ibadah yang kita lakukan ini sebagai penyembahan, sebagai bentuk penyerahan kita kepada Allah, maka lebih bernilai lagi lah orang-orang yang Allah berikan ke dalam hatinya itu ilmu ma'rifat tadi. Dibandingkan banyak amal ibadah tapi belum bermakrifat kepada Allah. Maka disinilah dikatakan oleh Rasul, tafakkaru sya'a khairum min ibadati sab'ina sana. Bertafakkurnya kamu sesaat tentang Allah. Menilik kamu ke dalam diri tentang Allah. Siapa Allah, siapa diriku. Kalau Allah itu wujud nyata dan zahir, mana wujud nyata dan zahir itu? Karena setiap yang wujud bisa dilihat. Kalau Allah bisa dilihat, lalu tak mampu kita melihatnya, kamu belum mampu mengenalnya dengan pengenalan sempurnanya. Ini yang kita pahami tadi. Sehingga tidak ada lagi yang terpandang dan tertili, itu hanya Allah saja. Ya. Disitulah rahasianya, ya, bertafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun lamanya tapi tidak mengenal Tuhan. Nah, apa maksud Ustadz? Kita lakukan salat sunat selama 70 tahun lamanya, namun kita tidak mengenal Allah. Lebih baik walaupun kita tidak melakukan amal sunat 70 tahun, lebih baik lagi sesaat waktu yang kita gunakan untuk mengenal Tuhan itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun tapi tidak mengenal Tuhan. Ini yang ditekankan oleh ilmu Athaillah itu. Iza fatahalka wajhaka min ta'aruf fala tubali ma'aka in qala amaluk. Kalau Allah sudah ketuk hatimu, Allah dah bukakan, Allah dah kenalkan rahasia dirinya kepada kita. Tak mengapalah, kata Tuhan, walaupun amal sunnahmu masih sedikit. Bukan Ustadz melarang Bapak Ibu, ya jangan salah nanti memahaminya. Bukan Ustadz melemahkan amaliyah Bapak Ibu. Ya. Karena amaliyah yang kita lakukan sebagai penyerahan, penyembahan kita kepada Allah, itu belum apa-apa jika Allah benar-benar membukakan rahasia dirinya kepada diri kita ini daripada beramal tidak mengenal Tuhan itu. Itu maksud Ustaz itu. Bukan melemahkan amaliyah kita maksudnya, bukan begitu maksudnya. Kalau bahasa yang jelasnya, ya, beramal tiada berilmu itu nggak ada aruhnya. Beramal tanpa berilmu tidak ada jiwanya. Beramal tanpa ilmu itu mati. Mana ruhnya ibadah, mana ruhnya amal? Ruhnya ibadah dan amal itulah pengenalan diri kepada Allah. Itu yang mesti dipahami. Sehingga tidak ada yang mesti kita sombongkan, tidak ada yang mesti kita ujubkan, apalagi beramal dalam rangka menuntut-nuntut Tuhan. Ya. Kalau kita beramal menuntut-nuntut Allah, apa kata Allah? Walaulah fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abadalah kuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karuniaku, kalau bukan karena rahmatku, kalau bukan karena anugerah aku kepada dirimu, maka tidak mampu kamu melakukan amal ibadah dan ketaatan kepada aku. Jadi jangan kita berpaham amal ibadah yang kita lakukan itu walaupun sebesar zarah, jangan kita berpaham bahwa amal itu karena kemampuan usaha dan ikhtiar kita. Jangan berpaham seperti itu. Sebesar zarah amal ibadah dan ketaatan yang Bapak Ibu lakukan bukan karena kemampuan Bapak Ibu, bukan karena usaha dan ikhtiar Bapak Ibu. Akan tetapi seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya semata-mata karena anugerah, kasih sayang dan pemberian Allah kepada kita yang dipilihnya tadi itu. Baru kita bermain rasio dan logika. Ini saya antarkan bermain rasio dan logika. Kalaulah sebesar zarah amal kebaikan yang keluar dari diri kita ini bukan karena usaha dan kemampuan kita, akan tetapi semata-mata karena karunia dan anugerah Allah kepada diri kita. Pantaskah kita? Layakkah kita menuntut-nuntut Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan? Tidak layak dan tidak pantas. Di mana tidak layak dan tidak pantasnya ibu-ibu kita tuntut Allah dengan amal kita? Bu, lihat dulu. Ajak berpikir dulu. Sangat tidak pantas Ustaz, karena kan semuanya dari Allah. Kita kan tidak mampu Iya, sangat tidak pantas dan sangat tidak layak.
Di mana letaknya sangat tidak pantas dan tidak layak? Karena sebesar zarah amal kita, itu semata-mata karena pemberian Allah. Itu kena karunia-Nya, itu kena rahmat-Nya. Kalaulah semua amal kita itu kena karunia dan rahmat-Nya, salat kita kena karunia-Nya, puasa kita kena rahmat-Nya, zakat, haji kita, semuanya bentuk kasih sayangnya, maka tidak pantas dan tidak layak dituntut Allah itu dengan amal-amal kita. Itu mesti dipahami. Sehingga kita beribadah itu tidak lagi berdagang. Kita beribadah itu tidak lagi bernegosiasi. Kita beribadah itu tidak lagi tawar-menawar. Apalagi beribadah melakukan intervensi terhadap Tuhan. Haram betul itu Bapak Ibu. Dah salah cara kita bertuhan kepada Allah. Kita jadikan Allah sebagai Rabb kita. Supaya Allah menjadi budak nafsu kita. Ini berbahaya. Kan banyak orang mengaku hamba Allah, tapi di balik pengakuannya, Allah dijadikan sebagai hamba buat dirinya. Allah wajib patuh kepada aku. Allah mesti turut kepada aku. Kalau tidak, awas. Ada ngancam Tuhan itu dah. Ya, ngancam Tuhan itu dah. Masa Allah diancam-ancam Bapak Ibu? Ya, dituntut-tuntut. Tidak ada hak kita, tidak ada pantasnya kita menuntut Allah. Kita ini hidup karena Dia. Kita melihat karena Dia, kita mendengar karena Dia. Kita beramal karena Dia. Maka tak pantas itu Bapak Ibu. Begitu memahaminya. Bapak Ibu, ya, apa yang disampaikan oleh Abu Mansur Al-Halad, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya, Ibnu Arabi, apa yang mereka katakan dengan bahasa hulul, ittihad, wahdatul wujud, dan lain sebagainya itu sebenarnya untuk menyatakan bahwa Allah sajalah yang mesti terpandang dalam hidup ini. Nah, tujuannya apa supaya Allah terpandang dalam hidup ini? Untuk memurnikan akan keesaan ketunggalan Allah. Sampai-sampai dikaji oleh mereka bagaimana supaya terpandang Allah. Kenalilah diri. Pasti terpandang Allah itu. Matikan diri, pasti terpandang Allah itu. Fanahkan diri, pasti terlihat Allah itu. Kenalilah sifat diri, pasti terlihat Allah itu. Kenalilah nur, awal mula kejadian itu, pasti terpandang Allah di situ. Karena Allah yang ahad dan tunggal itu Bapak Ibu, dah pane aku Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman dan anugerah, sehingga dengan pemahaman anugerah itu kita mampu memahami akan amal dan sejati diri. Hanya Allah lah sebenar-benarnya. Qul huwallahu ahad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.